Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video budidaya ikan. Perkenalkan, nama saya Monica Beatricia Oktorina. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Lilis. Perkenalkan, nama saya Raul Siva. Perkenalkan, nama saya Hawa. Perkenalkan, nama saya Ali. Perkenalkan, nama saya Bagus. A few moments later. Saya mau nanya dong, Ya, ini nama perusahaannya apa ya? kalau di sini kita lebih masuknya ke hatchery atau tempat budidaya bukan perusahaannya. Jadi di sini itu ada komoditas lele dan bawal. Cuma untuk sekarang kita lagi fokus di ikan lele. Nah, di lele ini terbagi jadi dua, ada pemundingan dan pembesaran. Kebetulan sekarang kita lagi fokusnya di pembesaran. Karena akhir tahun kelas 3 itu akan melakukan uji kompetensi. Jadi ikan-ikan yang kita budidaya ini nantinya bakal kita panen untuk praktek kita sendiri. Dan sisanya kita jual ke pasar luar. Terus awal ini didirikan itu pas tanggal berapa ya? Pas tahun berapa? Didirikan di tahun 2015, bulannya kisaran Maret atau Oktober. Intinya di tahun segitulah. Awal budidaya cuma ada 5 kolam. Jadi ini belum banyak tadinya, cuma 5 kolam. Cuma berkembangnya waktu, berkembang juga tempat di sini. Akhirnya sekarang kita punya 23 kolam. Yang baru itu ada di depan tadi. Terus ini bertempatnya di mana? Ini bertempatnya di SMK Negeri 7 Kota Serang, Jalan Raya Bangdes, Kecamatan Cikocok. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa ya? Nama saya Renald Jayana sebagai asisten laboratorium. Jadi segala kunci dan papan sini saya ngatur. Dan di asisten lab ini terdiri dari 5 orang. Cuma berhubungan 4 orang ini berhalangan hadir. Jadi saya mewakilkan. Terus perusahaan ini punya cabang nggak sih? Belum punya, untuk saat ini kita masih fokus di sini. Karena sebenarnya dibangunnya agribisnis perikanan air tawar ini hanya untuk pembelajaran para siswa. Supaya ke depannya mereka bisa punya peluang dan potensi lah di dunia industri. Terus di sini tuh kan budidayanya tuh ada berapa jenis ikan sih? Di sini ada 2 komoditas, ada bawal dan lele. Terus itu ikan-ikannya dijualin nggak sih? Dijualin. Kita ada market tersendiri. Jadi biasanya setelah panen kita posting di marketplace Facebook atau Instagram, atau kita langsung pergi ke balai besar ada di Barat Spot. Oke, sama-sama. Tahapan dari awal sampai akhir dalam proses budidaya ikan. Nah, di sini saya mau nanya bagaimana cara menentukan lokasi peternakan ikan yang baik. Itu gimana, Kak? Oke, kalau bicara soal lokasi ya, pertama kita harus milih lokasi yang rentan suhunya itu normal lah. Jadi suhu yang bagus buat budidaya ikan itu kisaran 25 sampai 32 Celcius. Nah, berhubung di sini lumayan bagus suhunya dan geografinya oke lah. Jadi kita bangun kolam di sini dengan meminimalisir kita juga harus melihat lingkungan sekitar, apakah tempatnya rawan banjir atau tidak. Kemudian jenis kolam juga harus ditentuin nih, mau bikin kolam jenis terpal, kolam beton, atau intensif dan semi intensif gitu. Atau enggak kolam waduk, jadi dia dalamnya beda dari yang lain, itu kisaran 1 meter gitu. Terus ini tuh awalnya pakai bibit ikan atau dari benih? Ini awalnya kita dari benih, kadang kita mija atau kita pesan dari perusahaan lain gitu. Jadi biasanya kalau kita mau mulai, tergantung sih, mau mulai pembenihan atau pembesaran. Kalau pembenihan itu kita benar-benar dari sel telur. Cuman kalau mau pembesaran itu kita beli atau kita rawat dari ukuran 7-8 cm lah. Sampai kita rawat intensif 3 bulan, kita urus segalanya, kualitas air segala macam, barulah ikan ini siap dipanen. Terus kalau misalkan dari benih, apakah benihnya itu harus yang terbaik, kualitas terbaik atau tidak? Ya, benih itu harus sebisa mungkin kualitas terbaik ya. Rata-rata pembudidaya di Indonesia itu pakai jenisnya sangkuriang gitu. Karena sangkuriang ini salah satu jenis lele yang paling cepat besarnya gitu, ketimbang jenis lele yang lain ya. Kalau ciri-ciri apa sih benih yang terbaik itu gimana, Kak? Yang pertama, dia tidak mudah stres, dan dari
metabolisme tubuhnya bagus gitu. Ketika dia pindah di kolam baru itu gak gampang mabok atau mati. Kemudian tidak cacat rata-rata. Eh, berapa sih ukuran kolam ikan yang bagus dalam budidaya? Kolam ikan yang bagus buat budidaya itu berkisar 2 kali 4 meter. Tahu ada juga pembudidaya yang kecil yang iseng-iseng itu bisa budidaya di dalam ember. Terus kalau menentukan kualitas air kolam yang bagus itu gimana ya Kak? Pakai air apa? Kalau bicara soal kualitas air itu ada 3 parameter yang kita hitung. Pertama ada parameter biologi, fisika, dan kimia. Nah, kalau di biologi ini kita cek dulu apakah air ini mengandung toksik, mengandung racun kayak amonia, nitrat segala macam. Kalau udah aman, kita lanjut ke fisika. Fisika ini kita mulai dari suhu atau derajat atau tingkat warna kecerahannya bagus atau tidak. Kemudian kalau dari kimia, nah ini pH airnya, suhu airnya, derajat airnya itu kita hitung juga. Jadi nggak asal kita kita ngisi air terus dikasih ikan, nggak gitu. Ada pengondisian gitu. Ada proses-prosesnya. Ya ada proses. Terus berapa kali sih membersihkan kolam ikan? Membersihkan kolam ikan itu umumnya kisaran 3 sampai 4 hari. Jadi setelah 4 hari baru ganti air. Kan di sini juga ada yang dari kolam ikannya ada yang dari semen ya? Ya. Nah itu tuh dibersihin nggak sih? Kalau buat pembersihan itu kita lakuinnya setelah pasca panen gitu. Jadi paling selama ikan yang di budidaya kita cuma ganti air gitu. Kemudian kalau udah dipanen baru kita mulai sterilisasi kolam, kita sikat segala macam. Berapa kali dalam sehari ikan diberi makan? Oke, kalau buat pemberian pakan ini ada namanya persentase 3% dan 5%. Kebetulan karena budget kita ngepres nih, kita pakainya persentase yang 3%. Jadi dikasih makan itu pagi sama sore. Pagi itu kisaran jam 8, kalau sorenya jam 5 atau jam 6 menjelang maghrib. Saya jadi mau nanya, kenapa tentang pusat budaya? Kenapa kakak bisa memulai peternakan? Terus apa alasannya? Alasan kami membuat budidaya ini karena kita melihat peluang di kota Serang ini, karena mengingat permintaan pasar terkait komoditas atau industri perikanan itu banyak, sedangkan para pembudidayanya ini sedikit. Nah, kami mengambil peluang itu dengan membangun sebuah tempat hatchery budidaya lele. Itulah alasan kami. Kedua, modal awal perusahaan budaya ini? Modal awal perusahaan ini kisaran under 5 juta. Cuma sekarang udah step up, berkembang, dan sekarang per 3 bulan ya kita mengeluarkan modal sebesar 12 juta. Yang ketiga itu manfaat bagi orang sekitar itu apa sih Kak? Oke, manfaat bagi orang sekitar. Pertama, kita bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di Kota Serang ini. Karena perikanan ini salah satu pokok makanan orang-orang di Indonesia, Pak. Makanya itu kita membudidaya ikan supaya bisa memenuhi konsumsi gizi orang-orang di Indonesia. Yang keempat, sudah berapa lama kakak membuka peternakan? Kalau membuka peternakan ini sebenarnya udah kisaran 7 atau 8 tahun. Cuma kebetulan karena saya siswa baru, jadi saya baru belajar sini sekitar 2 tahun. Sebelumnya udah ada kakak-kakak tingkat. Apa aja sih kendala kakak selama membuka peternakan? Oke, kendala yang paling umum di sini itu pertama hama dan penyakit. Karena ini kan berhubungan dengan alam bebas ya, jadi banyak banget hama dan penyakit yang gampang menjangkiti ikan tersebut lah. Kemudian gangguan lainnya ada dari lingkungan, yaitu faktor cuaca dan alam. Yang keenam, ada berapa sih orang yang ngurusin peternakan ini? Ya, buat orang yang ngurusnya sebenarnya cuma ada 5 orang. Itu terdiri dari 5 orang siswa, termasuk saya ya. Kemudian untuk ketuanya itu dipimpin oleh guru produktif kita. Ya, istilahnya dia sebagai supervisor dan kaprodi ini sebagai manajernya. Kalau di industri di sini ya. Jadi sebenarnya nggak banyak yang ngurus ini, cuma 5 orang. Terima kasih Kak. Sama.